Baik pemirsa TVR Parlemen, memang kalau kita melihat terkait dengan bagaimana kereta cepat Indonesia-Cina saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat, di mana hutang dari konsorsium terkait pembiayaan ini mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat yang membebani keuangan konsorsium. Lalu juga terutama BUMN yang di dalamnya ini menegaskan bahwa pemerintah nantinya tidak akan menggunakan dana APBN dalam pembiayaan terkait KCIC atau kereta cepat Indonesia-Cina ini. Dan sudah bersama kami Ketua Komisi 6 DPR RI Bu Anggi Airmar ini untuk membahas terkait bagaimana Bu, kalau kita melihat sebesarnya hutang KCIC ini kan juga kita melihat ini menyita perhatian publik. Lalu bagaimana Komisi 6 melihat kondisi finansial ini dan juga sejauh mana pembengkakan BI ini bisa dibenarkan Bu? Ini kondisinya kan memang sangat berat ya. Jadi bagi BUMN, bagi korporasi tentunya ini sangat berat sekali karena di awal pembentukannya atau awal kemarin investasi pertama itu memang tidak dihandle langsung oleh pemerintah gitu ya, oleh negara. Lalu kemudian kan berlanjut sampai sekarang. Yang hutangnya kita melek aja hutangnya udah langsung banyak dan saya nggak tahu sampai kapan. Saya sudah berapa puluh tahun yang akan datang itu belum bisa terbayarkan. Nah, kami memang di Komisi 6 meminta untuk negara ikut dalam kemelut ini gitu ya, untuk bisa menangani begitu, untuk membantu menangani. Karena kalau tanpa itu ini yang korporasi atau BUMN nggak akan bisa untung selamanya, susah gitu. Dan dengan adanya misalnya Danantara, lalu ada komunikasi, kalau kita misalnya harus menanggung itu semua, ini di beberapa BUMN yang lain juga harus ikut loh menanggung utang itu. Jadi tidak hanya kereta api saja, tetapi juga BUMN yang lain juga ikut menanggung itu. Nah, kita akan bicara dengan Danantara juga. Kalau cita-citanya Pak Presiden Danantara ini menjadi sebuah entitas yang bisa berkembang, tetapi kalau di awal itu sudah menanggung hutang yang endless ya gini, ini juga susah gitu. Menurut kami sih susah untuk bisa berkembang. Meskipun kemudian kita pasti ada jalan keluar. Jadi kita bisa diskusi dengan Pak Menkyu juga gitu ya. Kita bisa diskusi gimana caranya supaya negara juga tidak terugikan, BUMN tetap berkembang dengan baik. Cita-cita bahwa Indonesia punya korporasi yang besar dan punya bisa mengambil atau bisa menghasilkan dividen yang lebih besar, ini juga bisa terwujud gitu. Ibu kan tadi sempat menyinggung akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Keuangan nih. Lalu tuh kalau misalkan seandainya Kementerian Keuangan tetap tidak ingin membiayai dengan menggunakan APBN, apakah ada skema lain? Kita diskusi dulu. Kan belum. Jadi kita diskusi, ngobrol dulu. Pak Menkyu kan juga baru ngomong juga gitu kan, meskipun sudah beberapa kali. Tetapi kita nggak ada jalan mentok, itu nggak ada. Pasti di situ ada kesulitan, di situ ada jalan Mas ya. Kita cari itu jalan itu. Nah juga kan ada rencana untuk menambah rute nih sampai ke Surabaya yang tadinya cuma sampai Bandung. Lalu Komisi 6 ini melihat realistis nggak nih di tengah kondisi perekonomian seperti sekarang? Ini harus diperhatikan. Pengalaman di WUS yang KCIC itu harus pengalaman itu harus diambil, lalu kemudian kalaupun toh misalnya akan jadi ke rute Surabaya, itu harus dihitung sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian negara juga rugi, lalu kemudian BUMN-nya juga rugi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Memang jalur dari Jakarta ke Surabaya lebih menjanjikan ya dibandingkan dengan dengan Jakarta Bandung. Jakarta Bandung sih sebenarnya menarik juga, tetapi kan karena di awal investasinya tinggi banget dan itu keren banget loh anyway. WUS itu keren banget. Tetapi kita tetap harus diperhatikan secara cermat begitu supaya tidak bingung di kemudian hari. Nah, catatan selain pembiayaan yang begitu besar di awal Bu, untuk nanti seandainya memang benar-benar nih Jakarta Surabaya ini benar-benar terrealisasi, apa Bu dari Komisi 6? Ya kita lihat dulu perencanaannya kayak apa. Kita belum dengar secara detail kok. Ini kan juga baru rumor-rumor juga kan. Belum ada official dari BUMN atau Kementerian Perhubungan, kita mau bikin. Nah, kalau misalnya ini ya kita diskusi dulu gimana kita bedah bareng-bareng gitu. Baik.
Terima kasih banyak Bu Anggia. Selamat bertugas kembali Bu. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kita bersama dengan Ibu Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6 DPR RI, yang menyatakan nantinya DPR RI akan berdiskusi lagi dengan Kementerian Keuangan bagaimana terkait pembiayaan hutang mencapai 7,5 miliar US dollar dari proyek kereta cepat Indonesia China ini juga akan masih membahas bersama dengan Danantara terkait perluasan dari rute antara Jakarta Bandung menjadi Jakarta Surabaya dari kereta cepat Indonesia Cina ini. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.